Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan dan penyitaan di beberapa lokasi terkait kasus pengadaan barang dan jasa di PT Telkom Indonesia atau Telkom Group. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti yang telah dimulai hingga April 2024. Lokasi penggeledahan meliputi wilayah Jakarta dan Tangerang, termasuk 4 kantor utama di kawasan Telkom Hub, Gedung Telkom Landmark Tower, Menara MT Haryono, dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini menghasilkan penemuan berbagai bukti, seperti dokumen dan alat elektronik, yang diduga digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Selain 4 kantor utama, penyidik KPK juga menggeledah 6 rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini. Bukti yang ditemukan dan disita akan dianalisis lebih lanjut oleh penyidik untuk dimintakan konfirmasi dari saksi-saksi, tersangka, dan ahli yang akan dihadirkan dalam proses untuk melengkapi berkas penyidikan. Ali juga menyebutkan bahwa kasus dugaan korupsi di Telkom Group ini berkaitan dengan pengadaan yang terindikasi fiktif. Hingga kini, KPK masih enggan merinci siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, serta detail konstruksi perkara, hingga pasal yang disangkakan. Hal ini akan diungkap setelah alat bukti perkara tercukupi. Kasus pengadaan fiktif di Telkom Group ini sebenarnya sudah terdengar beberapa waktu lalu dari KPK. Pada saat itu, lembaga antirasuah ini baru mengumumkan adanya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa lain di Telkom Group, khususnya di PT Sigma Cipta Caraka, untuk tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022. Selain kasus PT Sigma Cipta Caraka, KPK juga mengakui adanya kasus dugaan korupsi lain yang tengah diusut di lingkungan BUMN sektor telekomunikasi itu. Ini berarti, KPK kini mengusut lebih dari 1 dugaan korupsi di lingkungan Telkom Group. Kasus PT Sigma Cipta Caraka diduga berkaitan dengan kerjasama fiktif yang dibalut modus kerjasama penyediaan pembiayaan untuk proyek data center. Penyidik juga menduga adanya pihak ketiga yang terlibat sebagai makelar dalam kasus tersebut. Dalam kasus PT Sigma Cipta Caraka, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka, meskipun identitas mereka masih belum diungkap ke publik. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Berdasarkan temuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan lebih dari 200 miliar rupiah. Penggeledahan yang dilakukan KPK di Telkom Group menjadi bukti keseriusan lembaga antirasuah ini dalam memberantas korupsi di sektor BUMN. KPK berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang melibatkan perusahaan milik negara demi menjaga kepercayaan publik dan integritas perusahaan-perusahaan tersebut. Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dengan memberikan informasi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin menghalangi proses penyidikan. Langkah tegas KPK dalam menangani kasus korupsi di Telkom Group diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan operasional bisnisnya, serta selalu berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi seluruh BUMN dan sektor swasta untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. KPK akan terus mengawal setiap proses penyidikan hingga kasus ini mencapai titik terang dan para pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Dukungan masyarakat sangat penting dalam memberantas korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Telkom Indonesia saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di-like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih.
sisi lain, PT Telekomunikasi Indonesia kembali menunjukkan performa solid di tengah gejolak ekonomi global. Pada kuartal pertama 2024, TLKM mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai pendapatannya mencapai Rp37,4 triliun. Hal ini mencerminkan ketangguhan TLKM dalam beradaptasi dengan perubahan lanskap industri dan komitmennya untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Ketahanan keuangan TLKM semakin diperkuat dengan struktur keuangan yang sehat. Aset perusahaan meningkat Rp994 miliar menjadi Rp288 triliun pada Maret 2024, dibandingkan Rp287 triliun pada Maret 2023. Ekuitas perusahaan pun mengalami kenaikan dari Rp156,5 triliun menjadi Rp164,4 triliun pada periode yang sama. Di sisi lain, liabilitas perusahaan menunjukkan tren positif dengan penurunan dari Rp130,4 triliun menjadi Rp123,6 triliun. Profitabilitas TLKM juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Return on assets perusahaan mencapai 8,4%, menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Return on equity perusahaan pun mencapai 17%. Menunjukkan efisiensi penggunaan modal dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Meskipun laba usaha TLKM mengalami sedikit penurunan dari Rp11,4 triliun menjadi Rp11 triliun, hal ini sejalan dengan penurunan laba bersih perusahaan. Laba bersih TLKM bernilai Rp7,8 triliun, menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya. Net profit margin perusahaan pun mencapai 16,1%, menunjukkan profitabilitas yang solid. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, TLKM terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga arus kas yang positif. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan mencapai Rp15,8 triliun pada kuartal pertama 2024. Peningkatan nilai total arus kas sebesar Rp337 miliar sampai dengan akhir Maret 2024, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasinya. Meskipun debt-to-equity ratio TLKM saat ini berada di level 87,1%, hal ini masih tergolong dalam kategori yang sehat. Perusahaan terus berupaya untuk menurunkan debt-to-equity ratio-nya melalui berbagai strategi, termasuk optimalisasi aset dan pengelolaan keuangan yang efektif. Kinerja positif Telkom di kuartal pertama 2024 menunjukkan optimisme perusahaan dalam menghadapi prospek bisnis di masa depan. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, TLKM diyakini mampu terus bertumbuh dan meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan. Bagi para investor yang tertarik dengan saham Telkom, kinerja positif ini patut menjadi pertimbangan. TLKM telah menunjukkan ketangguhannya di tengah kondisi ekonomi yang menantang dan memiliki prospek yang cerah untuk terus bertumbuh di masa depan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua mengenai emiten Telkom Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.